Teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kanthi nyebut asmani Gusti kang Maha Welas lan Maha Asih. Kali ini saya ingin membahas suatu hal, apa itu yang disebut dengan wali, teman-teman. Wali itu dalam pandangan kita kan orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kadang kita lupa cara menjadi wali dan kita cenderung menganggap orang-orang yang lebih baik dari kita itu sebagai wali. Padahal bukan. Kita sendiri itu memiliki bakat untuk menjadi wali. Hanya saja kita kadang kurang mengasah keilmuan kita, kurang mengasah diri kita, teman-teman. Padahal setiap orang dari kecil itu lahir ke dunia itu sudah diberikan suatu bakat spiritual. Spiritual yang apa? Spiritual yang sesuai dengan asas ketuhanan, di mana dia memiliki pendamping yaitu sedulur papat, memiliki malaikat penjaga, memiliki jin korin dan jin kafado, kan seperti itu. Tapi ada orang yang cuma-cuma diberikan suatu pengetahuan tentang alam lain, yaitu biasanya kita sebut dengan indigo. Padahal setiap orang dari kecil itu memiliki kemampuan yang sama. Hanya saja ketika nanti dia beranjak dewasa, dia memiliki kegiatan spiritual di dalam agama yang berbeda. Kadang seperti itu. Kadang dia beragama Hindu, Buddha, Kristen. Misalnya nanti ada agama Islam, terus agama yang lain misalnya. Itu adalah suatu keyakinan tentang hal yang bersifat spiritual. Dan hampir semua itu memiliki karakter wali masing-masing. Emang teman-teman menganggap bahwa agama Hindu dan Buddha itu agama yang buruk? Bukan. Agama Kristen itu agama yang buruk? Bukan. Setiap agama itu baik dari sisi penganutnya masing-masing. Dan Tuhan sendiri bilang bahwa setiap agama itu baik memang, tapi pada zamannya masing-masing. Ketika ada agama yang baru, secara otomatis dia terdegradasi. Dalam artian terdegradasi itu ada revisi, ada penyempurnaan. Dan kalau disebut di dalam Islam itu ada golongan kiri, golongan kanan. Golongan kanan itu apa? Pada zaman dahulu kan memang belum ada agama, tapi golongan kanan, yang dimaksud golongan kanan itu orang-orang yang memiliki cenderung keluhuran budi yang baik. Itu adalah golongan kanan yang disebut golongan kanan. Kalau kita menyebutnya bahwa Islam itu baik, ya misalnya saya tidak menyalahkan agama Islam dan tidak menyalahkan agama yang lain, kita berbicara secara netral saja di sini. Agama istri Nabi Muhammad itu apa sebelum Nabi Muhammad menjadi Islam? Dan kepercayaan Nabi Muhammad itu apa sebelum Nabi Muhammad mendapatkan wahyu? Monggo teman-teman jawab di kolom komentar. Saya tidak mendikte teman-teman harus beragama ini, beragama itu, karena agama, semua agama itu baik menurut pandangan pemeluknya masing-masing. Dan semua agama dari sisi Allah itu baik, dan mereka juga memiliki surganya masing-masing. Akan tetapi setiap perkembangan zaman itu akan ada agama penyempurna, dan agama terakhir yang dijanjikan Allah adalah Islam, seperti itu. Oke, kita kembali ke koridor kewalian. Kita tidak pernah tahu wali-wali zaman dahulu kok bisa sakti-sakti itu, apa amalannya, apa yang dia lakukan. Padahal secara sederhana Allah menjanjikan bahwa orang yang telah menjalankan kewajiban di dalam agamanya terus menjalankan kegiatan lain di dalam sunnah-sunnah yang diperintahkan oleh Allah, itu adalah walinya Allah. Lalu apakah Nabi Muhammad itu termasuk wali? Ya,
Beliau adalah wali dan juga nabi. Cirinya apa? Beliau berpuasa Senin Kemis. Beliau melakukan puasa Ramadan. Beliau melakukan puasa-puasa sunnah. Beliau melakukan sholat-sholat sunnah. Beliau melakukan zikir setiap malam, setiap pagi, setiap hari. Beliau terus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau sholat tahajud dan lain sebagainya. Apakah kurang ini sebagai bentuk kewalian dari Nabi Muhammad? Belum lagi yang dilakukan oleh para wali zaman dahulu yang memang disebut wali, seperti Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Gresik, Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Muria. Masih kurang mereka. Yang namanya wali itu pasti ada amalan-amalan yang mereka lakukan, amalan-amalan sunnah, dan mereka sudah cenderung tidak memikirkan hal-hal yang bersifat keduniaan. Itu takarannya wali. Tapi untuk kita kan masih memikirkan hal-hal keduniaan, dalam artian begini teman-teman. Kita berjalan ke depan, fokus ke depan. Kita itu masih berpikir besok kita makan apa ya? Besok kita untuk anak sekolah kita beri uang saku berapa? Itu masih ketakutan kita di dalam hal itu. Tapi kalau wali, dia percayakan kepada Tuhan. Tuhan, saya percaya kepada Engkau bahwa diri saya itu memiliki rezeki. Dan anak saya juga memiliki rezeki. Maka berilah rezeki kepada mereka. Itu sudah kewalian. Dan itu juga disebutkan pada suatu hadis bahwa tidak ada kekhawatiran bagi mereka wali-wali Allah. Karena uang itu, materi itu akan datang dengan sendirinya, kesempatan itu datang dengan sendirinya. Kenapa para wali itu dijadikan tempat rujukan, dijadikan tempat para murid menimba ilmu? Kita lihat sajalah kenapa para pembesar-pembesar Islam kok bisa dengan mudahnya membangun pesantren, bisa dengan mudahnya membangun masjid, bisa memberikan kadang makanan gratis kepada para santrinya. Itu adalah hal-hal dari keyakinannya kepada Tuhan. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin memperoleh derajat kewalian, lakukan yang simpel-simpel saja dulu lah. Teman-teman lakukan yang wajib. Setelah teman-teman lakukan yang wajib, hindari kebusukan yang ada di dalam hati teman-teman. Setelah hal-hal yang kebusukan yang ada di dalam hati teman-teman itu sudah teman-teman buang, selanjutnya teman-teman melakukan ibadah yang sunnah. Teman-teman sudah tidak sombong, tidak ria, tidak iri, tidak dengki. Teman-teman melakukan puasa, teman-teman melakukan sholat, teman-teman melakukan hal-hal yang bersifat sunnah. Seperti itu teman-teman. Semoga teman-teman semua menjadi wali. Kalau tidak menjadi wali Allah, ya minimal menjadi wali murid lah. Seperti itu. Semoga beruntung dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.